Bicara soal genre action di kalangan film-film remaja, kalian pasti suka nih sama tema dari gangster anak sekolahan yang memang menjadi salah satu genre favorit para penonton di channel ini ya. Kali ini gue bakal kasih versi dari Indonesianya men, yang mana bisa kalian tonton di rumah juga gitu. Jadi jangan skip-skip videonya karena di setiap reviewannya kalian bakal tahu nih harus nonton filmnya ini di mana gitu ya. Oke, langsung aja inilah 5 film gangster anak sekolahan Indonesia. List pertama yang bakal gue kasih kalian di konten hari ini bakal ada dari sebuah film yang mungkin sangat mainstream banget di Indonesia kali ya. Dengan sebuah kisah anak remaja yang penuh dengan adrenalin, romansa, dan juga persahabatan. Dear Nathan bermula dari sebuah konflik remaja putra di sekolah bernama Nathan yang tikahnya ini berubah total saat dia bertemu dengan seorang cewek bernama Salma. Tapi pada saat ia jatuh cinta dengannya, cinta lamanya pun kembali datang untuk mendapatkan hati si Nathan ini. Hati Nathan pun terombang-ambing di antara cinta masa lalu dan juga cinta sekarangnya men. Pada waktu zamannya asli ini film sangat famous banget men. Yang mana faktanya juga film ini berada di masa kemasan remaja-remaja di Indonesia dulu ya. Ya nggak salah juga sih karena ceritanya juga diambil dari sebuah novel bestseller yang ceritanya sendiri sangat menarik dan juga menyentuh hati banget men. Nah, giliran dalam live actionnya ini yang bakal menonjol bukan cuma ceritanya aja men, tapi juga dari penampilan para aktor mudanya yang punya penuh talenta seperti Jeffrey Nicole dan juga Amanda Rolfes yang berakting dengan penuh chemistry yang juga bikin baper banget gitu. Selain dari itu, scene-scene berantemnya pun cukup disorot ya, dengan sebuah kenakalan remaja yang sangat familiar banget di Indonesia. Bagi gue sendiri, Dear Nathan adalah salah satu film romantis anak sekolahan bertema gangster-gangster anak muda terbaik hingga saat ini men. Yang mana juga mereka berhasil mendapatkan rating yang not bad di 6,7 situs IMDb yang juga bisa ditonton di Netflix. Lanjut yang bakal lebih intens lagi dengan gangster anak sekolahan ataupun dengan romansnya itu ya. Apalagi ini adalah film baru yang tentu bakal lebih fresh dan juga lebih bikin kalian nyaman serta baper dibuatnya. Argantara mengikuti kisah dari perjalanan hidup seorang pemuda bernama Arga yang dirinya tak pernah menyangka bahwa harus menikah muda men. Namun takdirnya itu adalah sebuah takdir yang baik saat ayahnya memperkenalkan calon istrinya itu adalah cinta sejatinya men. Di usia 18 tahun mereka menjalin sebuah hubungan suami istri sampai sebuah musibah menimpa Arga dengan sangat keras. Stop, jangan marah-marah dulu ya. Ya, gue tahu ini adalah sebuah film terburuk di tahun 2022 lalu ya. Dan gue nggak bakal menyangkal hal itu men. Cuma, balik lagi karena list ini bakal diisi oleh film-film gangster anak sekolahan Indonesia. Mau gak mau gue bakal kasih filmnya ini ya. Dan merekomendasikannya cuma buat fun-fun aja gitu ya. Gak lebih dan gak kurang gitu. Anyway, ini film sebenarnya punya prospek yang tinggi loh pada waktu penayangan awalnya, yang dibantu oleh sutradara ternama, rumah produksi besar, dan juga aktor atau aktris terkenal gitu. Cuma sayang semua itu dihancurkan oleh cerita konyolnya dan aneh di sepanjang filmnya ini putar gitu. Jujur aja konsep dari kenakalan remajanya bagi gue sendiri ya, cukup menarik sih untuk ditonton ya. Terlepas dari kontroversi ngasih sebuah makna nggak bener di lingkungan anak muda gitu ya. Gue sih enjoy aja kalau disuruh ngikutin alur cerita si kenakalan remajanya ini gitu. Cuma ya gara-gara ada romantis cringe-nya yang menjadi berat banget untuk ditonton gitu. Kesimpulannya buat kalian yang suka nonton film gangster bolehlah coba nonton film ini ya. Dan relax saja pas lagi nontonnya ya. Have fun aja sama jalan ceritanya lah. Karena jujur aja cukup kacau gitu. Dan layaklah di rating 3,6 di situs IMDb dengan penayangan di video. Yuk move on lagi dengan sebuah film nostalgia yang sangat-sangat ikonik banget di kalangan anak muda pada waktu itu. Dari sebuah cerita seru, komedi yang kocak, sampai dengan petualangan yang sangat menghibur. The Tariks Jabriks berawal dari kisah dari sebuah impian penuh ambisi dari seorang pemuda bernama Cacing yang penuh dengan energi dan juga sangat baik kepada orang-orang. Ia bercita-cita menjadi sebuah anggota dari geng motor paling brutal dan ditakuti di kota Bandung bernama The Road Devil. Namun sayang sekali kegagalan terus menghantuinya saat ia juga harus menjalani ujian kelulusan yang menentukan nasibnya itu men. Walau punya sebuah cerita yang soft dan juga penuh dengan energik, Tariks Jabriks menjadi salah satu film bergenre gangster anak sekolah Indonesia favorit gua men. Apalagi semua aktornya juga adalah personil dari salah satu band favorit gua juga yaitu The Changcuters ya. Membuat filmnya ini lebih terasa hype gitu ya, terkhusus untuk para fansnya itu. Dan bukan cuma itu aja, The Tariks Jabriks juga udah menyentuh trilogi dari filmnya loh, yang punya sebuah coming of age yang seru dan sangat menghibur banget gitu. Cocoklah untuk kalian tonton di waktu weekend ya. Silakan yang punya waktu langsung aja maraton film ini ya. Tenang aja kok, gak usah khawatir lah filmnya bakal ngebosenin ya. Karena udah ditalang juga dengan rating 6,0 di situs IMDb dan juga eksklusif bisa kalian tonton di platform streaming terbesar di dunia yaitu Netflix.
Nah, kalau yang satu ini sih udah nggak usah ditanya lagi ya, seru apa enggaknya. Udah pasti seru lah, dan sangat rekomen banget untuk ditonton. Mulai dari dramanya, gangsternya, sampai romansnya nggak akan ngecewain kalian. Dylan 1990 mengisahkan tentang dua hati yang saling bersatu di tahun 1990 bernama Milea dan juga Dylan saat ketika takdir mempertemukan mereka di sebuah SMA populer di kota Bandung. Akan tapi jalin cinta mereka bukanlah kisah yang biasa dan penuh dengan liku-liku keras dari kehidupan dan masa mudanya itu. Apa yang kalian pikirkan dengan judul film yang bernama Dylan ini? Pasti langsung mengarah ke quotes-quotesnya ya yang penuh dengan puitis dan juga bikin geli gitu. Canda Dylan. Selain quotes-nya, film Dylan dan juga semua sequelnya punya sebuah cerita yang menarik dan juga bikin kalian meleleh men. Dimana bakal dijunjung tinggi dengan sebuah sinematografi dan juga set latarnya itu. Apalagi dengan dua main lead yang udah ada di sini nih, yaitu Iqbal dan juga Vanessa, yang mereka juga cukup bisa bikin para penontonnya baper dibuatnya men. Jadi tunggu apa lagi buat kalian yang belum pernah nonton filmnya dan cuma tahu film ini cuma modal quotes yang bikin geli? Pikir lagi deh, udah dibuktiin juga dengan ratingnya di 7,0 di situs IMDb dalam sebuah penayangan di banyak platform termasuk di Netflix juga. Terakhir dan yang bakal menjadi sebuah penutup di list film gangster anak sekolahan Indonesia ini bakal ada dari sebuah film yang baru lagi yang juga tentu punya sinematografi yang fresh dan juga cerita yang sangat unik men. Balada Siro ini ceritanya bakal berdasarkan dari sebuah novel yang memperlihatkan sebuah kisah cinta membara antara Roy dan juga kekasih hatinya, di mana hidup remajanya diwarnai oleh romansa penuh dengan perjuangan dan juga sangat mendebarkan baginya. Sama seperti film-film nostalgic lainnya, film ini pun bakal penuh dengan kenangannya men. Yang mana bakal berlatar di tahun 80-an yang memang juga khas banget gitu pas ditonton ya. Karena ini adalah adaptasi dari sebuah cerita novel, maka dari itu udah punya fanbase lah ya, yang menunggu film ini untuk tayang di bioskop gitu. Makanya juga promosinya juga harus gede-gedean ya. Gue sih penikmati film ini cuma dari segi visualnya aja men. Kalau dari ceritanya sih gue yakin mungkin up aja lah ya. Karena kurang mudah dicerna saat diikutin gitu. Harus baca novelnya dulu bre, baru bisa nangkap ceritanya itu. Sinematografinya sih juara banget ya di tahun 2022 lalu gitu. Yang mana bakal penuh dengan set-set yang nostalgic, tanpa celah dan juga sangat detail gitu. Aksi gelut ala-ala anak sekolahan 80-annya juga seru banget sih. Ya memang gua nggak tahu ya orang-orang di tahun 80-an itu gelutnya yang kayak gimana gitu. Cuma pas kalian tonton pada scene berantemnya ini, sangat seru banget untuk ditonton. Well, buat kalian penikmat film-film kisah anak remaja anak sekolahan, bisalah langsung catat judulnya ini di watchlist kalian ya. Karena para fansnya sendiri semua senang dengan memberi rating sebesar 7,4 di situs IMDb yang bisa kalian tonton di Prime Video. Oke, mungkin cuma segitu aja rekomendasi 5 film gangster anak sekolahan Indonesia yang bisa gue share hari ini. Semoga list filmnya ini bisa membantu kalian untuk nemuin film favorit untuk ditonton ya. Like jika kalian suka sama videonya dan yang pengen request tema apa yang harus gue bawain di konten selanjutnya, kalian bisa komen aja di kolom komentar di bawah ini ya. Sekian dari gue Ri, pamit undur diri, selamat menonton and see you in the next film.